Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Muhammad Firdaus. Bapak mengajar bahasa Indonesia ya. Oke, Bapak ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru SMA N 2 Cikarang Pusat. Semoga kalian dapat mengikuti MPLS sampai selesai dengan baik. Dan kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sampai lulus nanti ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pendidikan karakter dan literasi. Pasti kalian sering dengar ya kata karakter, tentu perilaku seseorang, baik atau buruknya. Oke, kita bahas saja. Yang pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Pengertian pendidikan karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat, akhlak budi pekerti manusia. Nah, sekolah tentu memiliki tugas untuk membentuk karakter siswanya ke arah yang lebih baik ya. Selanjutnya tujuan pendidikan karakter. Secara universal, secara umum, pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berdasarkan Pancasila ya. Oke, selanjutnya nilai karakter yang harus dimiliki ya oleh seorang individu. Tentu yang pertama nilai karakter kita terhadap Tuhan, bagaimana sikap kita, perilaku kita terhadap Tuhan. Apakah kita menjalankan perintahnya atau malah melanggar aturan-aturannya. Kemudian yang kedua nilai karakter dengan diri sendiri. Bagaimana kita mengelola emosi kita ya, memanage perilaku kita terhadap sebuah masalah yang kita hadapi. Kemudian nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, tentu kita akan selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, dalam berhubungan dengan orang lain tentu kita harus memiliki karakter yang baik ya. Jika ingin hubungan kita itu baik dengan sesama, tidak menimbulkan keributan ya. Kemudian nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Bagaimana kita mengelola lingkungan kita, apakah kita membiarkan sungai-sungai tercemar atau lingkungan kita kotor ya, dan sebagainya ya. Selanjutnya, sumber nilai pendidikan karakter. Tentu yang pertama adalah pendidikan karakter bersumber dari agama. Karena agama itu sumber nilai-nilai kebaikan ya. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, keburukan ya. Kemudian yang kedua Pancasila. Negara kita berdasarkan Pancasila ya. Tentu pendidikan karakter kita harus merujuk kepada Pancasila pula. Kemudian budaya. Tentu budaya-budaya di Indonesia sangat banyak ya. Oleh karena itu, setiap individu yang berasal dari budaya tertentu akan memiliki karakter yang berbeda pula. Kemudian tujuan pendidikan nasional. Ini dirumuskan khusus untuk pendidikan di Indonesia ya. Bagaimana membentuk siswa yang baik di sekolah seperti itu ya. Oke, kita lanjut. 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama ada karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Sudah pasti ini yang selalu paling utama terhadap Tuhan ya. Karena negara kita itu adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran, amanah, diplomatis. Karakter jujur dan amanah ini harus selalu kita tanamkan ya, mulai dari dini. Mulai dari kita masuk sekolah ya. Kemudian hormat dan santun. Bagaimana kita menghargai orang lain ya, terutama yang lebih tua, terhadap teman ya. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, bekerja sama. Kemudian percaya diri dan bekerja keras. Jadi nanti ketika di sekolah, jangan minder ya, harus percaya diri. Dan ketika ada tugas, harus dikerjakan, bekerja keras ya, mengerjakan tugas-tugas. Kemudian kepemimpinan dan keadilan. Nah, kalian sebagai siswa harus memiliki jiwa kepemimpinan ya, dan sudah tanamkan adil dalam misalnya kalian dengan teman kalian ya. Kemudian baik dan rendah hati, jangan sombong ya. Kemudian karakter toleransi, saling menghargai dengan teman ya, terutama dengan yang berbeda keyakinan, berbeda etnis ya. Jangan sampai menjelek-jelekan suatu golongan. Oke, kita lanjut. Nah, ini program pendidikan karakter di SMN 2 Cikarang Pusat. Yang pertama ada 5S. Maksudnya 5S itu ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi kalau nanti masuk di sekolah, yang pertama kalian harus senyum ya. Kemudian mengucapkan salam, terus menyapa dengan cara yang sopan dan santun. Kemudian ada kegiatan duha, kultum, tadarus atau kerohanian ya. Ini yang berkaitan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian ada ekstrakurikuler. Ini untuk membentuk karakter kalian, bekerja sama ya, disiplin ya. Kemudian ada libels, ini maksudnya singkatan ya. Libels itu literasi 15 menit. Jadi sebelum masuk KBM, biasanya di kelas itu membaca buku terlebih dahulu 15 menit. Bukan buku materi ya, biasanya membawa novel seperti itu ya. Atau buku-buku pengetahuan lainnya. Kemudian ada K3, ini kebersihan keindahan lingkungan, ini program biasanya suka dilombakan ya oleh OSIS. Tentu kalaupun tidak ada lomba, kebersihan keindahan ketertiban ini harus selalu dijaga, karena ini bagian dari karakter siswa yang baik ya, menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Kemudian sahabat siswa, nah ini maksudnya sahabat siswa ini, jadi guru itu menjadi sahabat siswa ya. Siswa bisa bercerita semacam curhat lah ya, jadi tidak harus hanya ke BK ya, ke guru yang lain pun bisa. Oke, selanjutnya peserta didik SMN 2 Cikarang Pusat harus memiliki karakter. Nah, ini karakter banyak ya, tapi secara umum ini karakter satu kesatuan ya. Jika satunya tidak ada, kemungkinan yang lainnya pun akan tidak ada pula. Yang pertama itu harus religius. Religius berarti takwa ya terhadap Tuhan. Jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, percaya diri, cinta tanah air, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Semuanya ini tentu nilai-nilai kebaikan yang harus dimiliki oleh setiap individu ya. Oke, sampai sini pembahasan tentang pendidikan karakter. Kita akan lanjut dengan pembahasan literasi ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Ya, materi kita selanjutnya adalah literasi. Pasti kalian sering dengar ya,
Kata literasi ini sering kita dengar di sekolah terutama ya. Pasti kita akan memahaminya sebagai sebuah kegiatan membaca buku ya. Oke, sebelum ke materi, kita cek fakta terlebih dahulu nih. Ada 3 fakta secara umum ya yang sudah diketahui secara luas. Yang pertama, ada siswa kelas 4 di Indonesia hanya mencapai peringkat 41 dari 45 negara peserta. Ini cukup mengkhawatirkan ya. Kemudian UNESCO merilis bahwa di Indonesia indeks minat bacanya baru mencapai 0,001. Bayangkan ini berarti 1% pun belum. Kemudian di dalam negeri pun dilakukan penelitian oleh Kemdikbud bahwa usia 15 tahun hanya 37,6 dan itu membaca tanpa bisa menangkap maknanya. Maksudnya, jadi si anak ketika membaca ini belum bisa memaknai apa yang mereka baca ya. Oke, dari sini kita harus lebih giat lagi membaca ya, melakukan literasi-literasi baik itu dari buku, dari media-media ya, apapun ya. Yang penting itu bermanfaat bagi kita. Oke, kita masuk ke materi. Secara umum, kita memahami literasi sebagai kegiatan membaca sebuah buku atau informasi dari berbagai macam media. Bisa digital, bisa media cetak ya. Pokoknya yang mengandung informasi, kita baca, kita pahami informasinya, berarti kita sudah melakukan literasi. Kemudian secara lebih luas, literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu. Individu itu seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun secara garis besar literasi itu tidak terlepas dari kemampuan berbahasa ya. Jika kemampuan berbahasanya baik, literasinya pun akan baik. Oke. Selanjutnya ada tujuan literasi. Oke, literasi tentu sangat bermanfaat ya. Memiliki tujuan yang baik. Yang pertama, dengan literasi tingkat pemahaman seseorang dalam menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik ya. Kemudian yang kedua, membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Maksudnya, orang akan berpikir kritis lebih mendalam ketika mendapatkan informasi sehingga tidak langsung emosi atau termakan dicek dulu ya kebenarannya gitu. Membantu, yang ketiga membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Kemudian yang keempat, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Jadi literasi nyambung ya ke materi kita yang tadi, dapat menambah karakter seseorang ya, budi pekerti seseorang. Oke, selanjutnya ada manfaat literasi. Yang pertama, menambah kosakata. Maksudnya kosakata kita, kata-kata yang kita pahami jadi lebih banyak ya setelah kita sering melakukan literasi. Kemudian meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Ya, tentu ya, kita banyak baca buku. Ketika kita membaca buku tentu membutuhkan konsentrasi. Jadi konsentrasi kita akan terus terasah. Kemudian mengoptimalkan kerja otak. Tentu ya, membaca itu membutuhkan kerja otak karena kita harus memahami apa yang orang tulis ya, apa yang orang informasikan. Kemudian
Berikutnya, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Jadi kita lebih bisa memaknai sebuah bacaan ya kalau kita sering melakukan literasi. Kemudian melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Ya, ini ketika seorang sering membaca, sering melakukan literasi, tentu kemampuan berpikir dan menganalisanya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang jarang melakukan literasi ya. Kemudian menambah wawasan ya, sudah pasti. Mengembangkan kemampuan verbal, maksudnya verbal ini kemampuan kita dalam berbahasa ya, dalam mengeluarkan kalimat-kalimat, sehingga kita ketika kita melakukan literasi tentu pembendaharaan kata-kata yang lebih banyak akan kita dapatkan ya, terutama kata-kata yang lebih ilmiah ya, yang lebih elegan gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan interpersonal. Jadi kemampuan kita lebih meningkat secara nanti orang lain akan melihat kita itu lebih berwibawa atau lebih berilmu ya. Oke, selanjutnya jenis literasi. Pada dasarnya banyak ya jenis literasi, tapi di sini Bapak ungkapkan hanya 4. Oke, yang pertama ada literasi baca tulis. Otomatis ini literasi yang berkaitan dengan membaca, khusus membaca dan menulis ya. Kemudian literasi digital, sudah pasti ini berkaitan dengan digital. Kita membaca informasi-informasi dari digital, terutama zaman sekarang ya, banyak informasi-informasi melalui media-media sosial. Nah, maksudnya literasi digital itu agar kita lebih berhati-hati dalam memahami informasi yang tersebar dari media-media sosial sehingga tidak termakan hoaks ya. Kemudian literasi numerasi menginterpretasikan, menggunakan dan mengkomunikasikan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, angka, tabel, grafik, bagan dan sebagainya. Namanya juga numerasi ya. Kemudian literasi budaya. Ini kita memaknai kebudayaan kita ya. Bagaimana kita bisa memaknai budaya-budaya yang terdapat di sekitar kita. Oke, lanjut. Prinsip berliterasi yang pertama ada bersifat berimbang, harus tidak memihak ya kita, berbahasa lisan sangat penting. Kemudian berperilaku untuk semua kalangan, pentingnya keberagaman. Jadi intinya kita harus menghargai ya. Selanjutnya, nah ini gerakan literasi di Seman 2 Cikpus. Yang pertama biasanya kalau ketika sekolah sebelum ada pandemi itu ada penjadwalan setiap kelas itu mengunjungi perpustakaan. Kebetulan Bapak di perpustakaan juga ya, jadi Bapak yang suka membaca jadwalnya. Kemudian 1 minggu 1 resensi buku. Ini dalam 1 minggu kita menyelesaikan 1 buku ya targetnya. Kemudian ada literasi 15 menit sebelum mulai KBM. Jadi sebelum memulai KBM ada kegiatan membaca buku apapun ya, selain buku pelajaran ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua betah ya di Seman 2 Cikpus dan bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran sampai lulus. Oke, Bapak ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas materi Bapak, ini tugas unjuk kerjanya ya. Kalian lakukan kegiatan membaca buku di rumah, kemudian ambil foto kalian, ambil sebagus mungkin ya. Setelah itu unggah fotonya di IG kalian,
dan tag IG sekolah ya, ini IG sekolahnya, dan buat hashtag buka buku baca dan hashtag bukti cinta Cikus 2. Oke, selamat mengerjakan ya.